Karena kalau kamu sudah mampu melihat Allah pada segala yang wujud di dunia ini, maka segala yang fana itu menjadi abko. Karena semua yang abko akan bako bersama Allah. Maka itulah kenapa Abah masih bisa ngomong dengan mereka-mereka yang sudah ratusan tahun yang lalu. Dan Allah sudah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka diberi rizki. Apa artinya yurzakun itu? Kamu harus mengerti. Kalau namanya Allah bilang rizki, berarti dia punya rizki mata, rizki telinga, rizki mulut, rizki melihat, rizki mendengar, rizki berkata, rizki makan, rizki kenyang perut, rizki di bawah perut. Karena kamu kira hidup ini di alam ini kamu sendiri. Inilah. Karena kamu tidak mengerti sejarahnya. Karena manusia sudah kehilangan akal tadi semua. Maka kayak pisah perang Mahabharata tadi. Sudah kehilangan dalam tadi semua. Yang nampak di permukaan ini dari mulai Adam sampai kepada Muhammad itu. Dari kisah tadi 100.000 tahun dari zaman glasial, zaman es, sampai akhirnya manusia dunia ini surut. 30 km, airnya turun 110 km, kemudian dibalikan lagi. Sekarang adalah menjadi pulau itu kembali terpisah-pisah. Tadi semua, sehingga Nuh yang lahir di sini, kapalnya adalah buatan jati daripada Pulau Jawa. Sekarang dibuktikan oleh arkeolog. Jadi kisah orang tua kita dulu mengatakan, Abah aja dikatakan gila, mengatakan Nabi Adam lahir punya ibu. Tuh. Sebetulnya Adam itu kan baik lagi kata Abah juga adalah bukan orang pertama tapi manusia pertama. Yang disebut manusia. Tadi semua. Dialah khalifah Allah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Nusantara, sahabat Abah Said UMDNH. Karena banyaknya yang WhatsApp ke Abah adalah minta dijelaskan tentang Sundaland ya. Dan ada beberapa video yang dikirimkan tentang peradaban dimulai daripada Sundaland. Dan peradaban berasal dari Sunda. Tapi yang harus dipahami oleh kita sahabat. Jangan menjadikan yang disampaikan ini adalah hanya sebuah informasi ya. Kalau barangkali mereka para arkeolog adalah dengan menggunakan penelitian ya, atau barangkali adalah mereka ahli sejarah dengan pembuatan sejarah ya sahabat. Tetapi Abah mungkin versinya lebih banyak secara rohani bicara dengan pelakunya. Ini semua adalah mereka pendahulu kita yang sesungguhnya adalah bahwa mereka kisahnya tidak mau dibelokkan sesungguhnya. Tetapi secara globalnya adalah kembali sebetulnya adalah tentang bagaimana dari awal adalah sebetulnya pembelokannya adalah pada istilah tauhid itu sendiri. Wahada yuwahidu tauhidan. Marilah pada siang hari ini barangkali kita menyambut tahun baru ya sahabat. Nggak usah takut dengan apapun ya. Karena ternyata alam pun adalah merespon doa kalian. Daerah yang sudah terancam, tetapi kemudian ternyata adalah terjadi pergeseran. Tadi semua ya, terjadi pergeseran semuanya adalah, makanya oleh karena itu tetaplah berpikir positif semua bahwa kita mari mempelajari, memahami bahwa peradaban manusia ini sudah sedemikian jauh sahabat. Tetapi peninggalan yang terjadi juga adalah sudah sedemikian jauh karena dunia ini tentang siapa pemenang perang ya sahabat. Bahkan juga ada yang bertanyaan, boleh Abah bahas juga hari ini, apakah presiden betul setelah Pak Prabowo itu adalah presiden terakhir dikaitkan dengan ramalan Jayabaya? Jawabannya adalah bisa iya. Tetapi karena pada dasarnya mari kita sedikit dulu kupas. Dan nanti kita akan kupas secara keseluruhan dari mulai 110.000 tahun yang lalu sebetulnya. 110.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu bahwa sesungguhnya adalah
apa namanya ada pada akhir masa zaman es, namanya disebut zaman glasial terakhir, ya, di mana saat itu laut surut sampai 32 kilometer. Satu, ya, tadi ini mungkin Abah kaitkan sedikit dengan pemahaman yang ada, tapi nanti secara informasi Abah buka adalah juga tentang ramalan Jayabaya yang sebetulnya adalah ada konspirasi sebetulnya bahwa raja itu adalah harus orang Jawa, makanya Noto, Nogoro tadi semua. Tapi Ro sudah habis sampai pada masa Prabowo tadi semua. Apakah nanti berhenti kembali lagi pada sistem kerajaan, ataukah barangkali nanti justru ada presiden yang bukan orang Jawa, yang barangkali adalah, karena ini berkaitan dengan Sundaland, dan orang Sunda tidak pernah ada yang menjadi presiden. Ini adalah akibat konspirasi adalah pada zaman Majapahit yang selalu berperang dengan apa namanya Pajajaran yang selalu beradu kuasa, sahabat. Tetapi sekarang kita harus pahami, kita tidak, ini bukan masalah kesukuan, ya. Mari kita memahami secara dewasa tadi semua kapan Pulau Jawa ini bernama Pulau Jawa tadi semua, ya. Maka kenapa disebut Jambu Dwipa, Suwarna Dwipa tadi semua. Nah, inilah tentang dari awal sesungguhnya perseteruan kalau di bahasa Nusantara adalah perseteruan daripada Pajajaran dengan Majapahit. Ya itulah muncullah ramalan Joyoboyo tadi semua. Seolah-olah sadar nggak sadar bahwa secara politis presiden itu harus orang Jawa. Makanya lihat saja Noto, Nogoro, semuanya orang Jawa. Maka insya Allah pada satu saat nanti ada pemimpin orang Sunda. Tapi Sunda ini adalah pahami Sunda secara luas. Suku Sunda akan menjadikan semua pulau berhak menjadi presiden. Jadi, karena memimpin dengan cinta. Mari kita lihat bukti sejarah nanti. Tapi Abah ingin membawa dulu adalah kepada sejarah dunia. Ya, makanya Abah kenapa keliling dunia, memahami kisah. Termasuk juga adalah ada Sunda, ada Sindu. Tentang kisah kerajaan Mahameru dengan Semeru. Tentang kaum Saba dengan apa namanya Wonosobo. Inilah banyak sebetulnya tentang juga rahasia Nabi Nuh yang juga adalah lahir di Indonesia. Nabi Idris, Nabi Sis yang lahir di Indonesia, Nusantara. Jangan dulu kita bicara Indonesia. Karena saat itu belum ada Indonesia. Karena Indonesia sudah mengalami 9 kali perubahan dari Purwanata, Purwagama, Purwanagara, kemudian menjadi apa namanya Atalan. Atalan itu Atlantis. Kemudian menjadi Sundaland. Sejak kapan ini Sundaland? Kemudian menjadi Dwi Tantra, menjadilah Nusantara, Nusa Antara. Setelah air itu pasang lagi, naik 110 meter. Karena dulu pernah surut, kemudian terjadilah pulau-pulau itu menyatu, daratan itu menjadi Sundaland. Dari semua. Tapi nanti peradabannya adalah dari Sunda, dari Jawa Barat. Dari kisah, apa namanya, Prabu Siliwangi, sahabat. Yang nanti bahkan apa namanya Swiss pun didirikan Surawisesa. Surawisesa itu dari Swiss, maka Swiss menjadikan negara yang damai, yang bahagia karena melandaskan kepada apa yang dibawa oleh Surawisesa. Apa yang dibawa oleh prinsip dasar daripada Prabu Siliwangi adalah memimpin dengan gagah, dengan cinta. Maka muncullah istilah Ci. Ci itu karena orang-orang yang lahir di situ adalah sebetulnya adalah bahasa bangsa cahaya. Ci itu misalnya adalah di Jawa Barat itu semua banyak Ci, ya. Cianjur, Cikahuripan, semua banyak Ci. Itu Ci itu bukan cai, ya. Bukan air tetapi adalah cahaya. Maka nanti adalah setelah bahasa Sangsekerta, sahabat, adalah yang Sangsekerta itu berasal dari San. San itu adalah cahaya, matahari, tadi semua. Itulah bahasa Sangsekerta adalah merupakan bahasa adalah manusia yang kedua setelah Lingga Sangkara Nirwana. Maka orang akan menemukan sekarang bahwa peradaban itu dari Sunda adalah karena dari Lingga Sangkara Nirwana itu yang tadi. Maka itulah namanya menjadi banyak Ci di Jawa Barat itu. Yang kemudian nanti adalah termasuk juga Tai Ci. Ci di situ bukan cai tapi Ci. Ci itu adalah. Maka nanti juga harus mengeluarkan adalah Ci pada jiwa tadi semua, ya.
Sampai bahkan sesungguhnya di dalam bahasa Sanskerta ternyata termasuk Yunani itu bernama Yaman. Ya apa namanya? Disebut adalah karena mereka itu adalah secara ini disebut dengan bukan dari disebutkan adalah tadi Abah sudah catat ya sedikit ya. Karena dari orang Jawa Yunani itu. Padahal dari Prancisnya sendiri adalah Surawisesa dari semua. Karena di sini dulu karena di sini ada pertarungan sebetulnya nanti. Tapi mari kita lihat dulu ke belakang lah. Jadi pahami dulu kapan mulai adanya Sundaland, sahabat dari semua. Dan mana bagian daripada Sundaland itu. Maka diantaranya adalah karena sejak 110.000 tahun adalah di akhirnya adalah zaman es atau zaman glasial disebut adalah laut itu tiba-tiba adalah menyusut ya. Kemudian air itu turun sampai 110 adalah meter. Maka akhirnya daratan tadi adalah menjadikan daratan, bersatulah. Maka penyatuan daratan itu disebut Sundaland. Jadi semua termasuk adalah Pulau Jawa, Pulau Semenanjung Indochina, Semenanjung Malaya, Sumatera, ya Jawa itu sendiri tadi, ya. Laut Jawa, Kalimantan, Thailand, Laut Cina Selatan, itu adalah Sundaland, wilayah Sundaland. Disatukan daratan dulu itu. Maka disinilah ada dua kisah gunung yang ada. Yang pertama Sunda Purba adalah di Bandung, di Jawa Barat. Dan nanti di Sumatera ada yang disebut dengan Danau Toba Purba. Maka inilah kisah yang sebetulnya sudah ratusan ribu tahun ya. Tetapi kalau kita melihat peradaban hari ini, dan hari ini juga kembali konspirasi. Pada saat mereka sudah menemukan kenyataan ternyata Gunung Padang adalah merupakan budaya megalitikum itu adalah mau nggak mau harus diakui oleh dunia. Ada sesungguhnya adalah peninggalan adalah tertua. Bahkan bentuknya seperti piramid. Padahal piramid itu baru 7.000 tahun yang lalu. Seolah-olah Mesir. Maka ini juga tentang Mesir ya, tentang Mesir juga harus dipahami tentang Mesir ini ya. Jadi itulah ya yang termasuk yang sekarang menjadi wilayah Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Jadi Timor Leste itu tidak termasuk pada Sundaland. Maka itulah kenapa Timor Leste pantas hari ini adalah lepas. Tetapi yang menjadikan maka kenapa sahabat salam itu sama di semua negara. Seperti adalah Sampurasun, kemudian Rahayu, kemudian Swandika di Thailand itu ya. Makanya Thailand adalah termasuk juga Laos, termasuk juga Myanmar, termasuk juga Papua Brunei, tadi semua Malaysia, Singapura itu adalah termasuk bagian dari Sundaland sebetulnya. Bahkan nanti sebetulnya kenapa ada Sunda, ada Sindu, India itu hanya satu provinsi daripada Sunda. Jadi pahami ya, jadi kisah Mahabharata itu bukan terjadi di India. Makanya kenapa di dalam perang, disitulah dikisahkan sekarang, silakan cek karena Abah nanti akan gabungkan pandangan para ahli yang sudah ada sekarang. Penemuan-penemuan arkeologi hari ini, kita gabungkan dengan pandangan Abah secara batin yang Abah bicara dengan mereka para pelaku. Ya, mereka adalah merupakan orang-orang dulu sebetulnya. Mereka lah sekarang yang membuka cerita kisah itu pada kita. Nah, inilah ya mungkin barangkali arkeolog tidak akan paham. Arkeolog hanya segi membuktikan dari apa yang berdasarkan dari segi keilmuan arkeologi. Filologi hanya akan menemukan sesuatu dari dari kertas yang dicetak. Masih nanti ada banyak kitab yang sebenarnya adalah disitulah pembelokan sejarah sahabat ya. Nah, kemudian yang pada 12.000 tahun yang lalu kemudian laut itu naik kembali. Dan itu dikisahkan naik itu laut karena di situ banyak perseteruan, artinya banyak para sejarawan yang kebingungan. Yang akhirnya mereka adalah memiliki agenda sendiri-sendiri. Termasuk waktu Plato menulis buku, itulah yang diceritakan oleh Plato itu adalah Pulau Jawa sebetulnya. Dan sesungguhnya kaitannya juga dengan baginda Nabi juga cocok dengan pada saat beliau mengatakan nazalna Adam pihin tadi semua ya. Adam itu dilahirkan di Hindia.
Jadi bukan India, tapi Hindia. Maka itulah kenapa kita dari mulai tahun 500, mulai datangnya penjajahan Portugis semua itu disebut Hindia, Hindia Belanda, Hindia kita ini. Pada saat kita dijajah Belanda disebut Hindia Belanda. Kemudian dalam hadis yang lain, nazalna Adam fi Surondip, kita ini Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu Pulau Jawa, tapi sebelumnya Pulau Jawa bernama adalah Sundaland. Adapun dari sinilah sesungguhnya mulai perseteruan antara Majapahit dengan Pajajaran. Karena tadi seolah-olah orang dan menjadikan mereka itu disebut Pulau Jawa atau Pulau Nyawa, asalnya Pulau Nyawa. Akhirnya Jawa itu menjadi suku, padahal dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu Sundaland semuanya. Bahkan Sundaland itu bukan hanya di Pulau Jawa, termasuk Kalimantan, Sumatera, tadi semua adalah Sundaland. Maka kalian bisa dilihat juga dari hasil penelitian seorang yang bernama Russell Wallace yang sekarang dikenal dengan Garis Wallace tadi semua. Maka sesungguhnya kalian lihat dari segi binatang. Binatang itu hanya ada gajah, singa, macan, monyet itu hanya ada di sebelah kiri Wallace. Kalimantan, Jawa, Sumatera. Makanya termasuk Thailand dari semua. Tapi coba kamu cari sejarah. Di Sulawesi itu nggak ada kisah gajah. Karena Sulawesi itu walaupun itu tidak termasuk pada Sundaland sebetulnya. Sulawesi, Lombok, kemudian Irian Jaya itu adalah semua tidak termasuk pada Sundaland. Yang akhirnya nanti, karena nanti air kemudian adalah naik kembali sehingga yang tadinya Pulau Sundaland itu menyatu. Maka kemudian akhirnya menjadi, makanya tadi berubahlah dari Purwanata menjadi Purwagama, Purwanegara, jadi Atalan. Atalan Atlantis. Nah inilah orang peneliti ribuan tahun, ratusan tahun dari mulai bangsa Yunani. Mereka bingung kenapa bangsa Yunani dalam bahasa Sanskerta itu Yawan. Jawa. Jadi Yawan gitu kan. Nah, sementara sekarang ada fakta sejarah budaya Swiss mengatakan bahwa Swiss itu didirikan oleh Surawisesa. Nah inilah maka sesungguhnya bahwa peradaban itu betul-betul semuanya berasal dari Sunda. Dan kalian mengerti di Nusantara ini adalah kenapa memiliki 800 suku dan 1200 bahasa. Karena memang semuanya berasal dari sini. Semuanya. Bahkan Abah bisa menjelaskan. Bukan hanya di Nusantara. Bukan di Pulau Jawa. Nazalna Adam fi Surondip itu adalah Adam itu lahir adalah di Jawa Barat. Semua ya. Dan bukti sejarah bahwa sebelum bahkan Nabi Adam. Disinilah orang keseleo dengan istilah Nabi Adam. Tadi semua. Tapi tetap ada manusia pertama. Ya tadi adalah manusia unggulan. Maung. Maka kenapa di Jawa Barat itu perlambang. Orang-orang sakti itu diperlambangkan selalu berlambangkan maung. Macan bodas. Itu kan tadi semua. Nah. Ini dalam kaitannya dengan kemudian nanti adalah pemilihan presiden juga nanti. Kelihatannya adalah sekarang adalah waktunya. Bukan Jawa yang akan jadi presiden. Kalau sistem presiden itu masih ada. Tadi semua. Ya karena Notonegoro itu sudah habis pada Pak Prabowo. Tadi semua. Dan itu ternyata juga adalah merupakan konspirasi daripada Jayabaya itu sendiri. Karena menginginkan bahwa yang berkuasa di Pulau Nyawa ini atau di Pulau Jawa ini adalah mereka suku Jawa. Inilah mulai kesukuan sebetulnya. Padahal dulu tidak ada. Sesungguhnya adalah Sundaland semuanya. Dari semua. Tapi turunnya, makanya juga tulisan Hana Caraka Hono Coroko itu adalah sumber daripada segala tulisan yang ada di dunia. Maka itulah dari awalnya daripada Lingga Sangkarna, menjadilah Sangsekerta, menjadilah Palawa, menjadilah Persia kuno, turun menjadi Ibrani, Aramik, akhirnya Hijaiyah. Inilah bahasa yang ada di dunia secara kelompok tadi semua. Tapi semuanya berasal dari Lingga Sangkara Nirwana, dari Sunda. Dari semua ya. Tapi ini bukan untuk mengajak kepada kesukuan. Tapi ini adalah, tadi bahkan ada seorang menulis adalah dalam Sunda kuno mengatakan, dunia ini akan aman kalau dipimpin orang Sunda. Maaf ya. Sunda yang Sunda. Tadi semua. Yang merupakan titisan daripada apakah sekarang Deddy Mulyadi bisa jadi presiden? Walaupun secara sejarah Deddy Mulyadi itu bukan seorang yang titisan dari Prabu Siliwangi. Tetapi hanya dari seorang penggawa. Beliau adalah betul titisan dari seorang penggawa yang selalu menjaga dan setia kepada Prabu Siliwangi. Maka walaupun begitu bisa saja dia termasuk orang yang pertama dari suku Sunda yang diutus jadi presiden. Maka kalau dia yang jadi presiden insya Allah.
minimal diawali gerbang Ponggawanya dulu. Prabu Siliwanginya belum tajali sempurna, gitu. Tapi dia adalah akan dimulai daripada inilah, maka sejarah ini yang harus dipahami sahabat ya. Nah sebetulnya Sunda, maka ada Sunda, ada Sindu tadi semua ya. Makanya orang-orang sekarang orang-orang Brahma di India itu sudah mempelajari betapa budaya mereka itu adalah banyak dari budaya Nusantara, dari Sundaland ini. Bahkan sekarang kalian bisa buktikan di Himalaya itu ya ada yang bahkan gunungnya masih ada tadi semua. Tapi Mahamerunya yang disebut Himalaya itu bukan lagi Mahameru. Karena gunung Merunya itu adalah sebenarnya Semeru tadi semua ya. Tetapi sebenarnya itu juga bukan, itu dari versi India. Tapi sebenarnya kalau menurut apa yang Abah dengar daripada mereka-mereka yang membisikkan secara rohani adalah menceritakan tentang kejadian segala apa yang kejadian ini, itulah sejak daripada Sunda Purba, Gunung Sunda Purba yang meletus adalah dalam satu kaul mengatakan adalah 2 juta 3 juta tahun yang lalu, sahabat. Itulah mulai ada peradaban. Itu belum ada peradaban sebetulnya, baru prasejarah tadi semua. Ada prasejarah, ada sejarah. Maka beda tadi semua. Maka sekarang kalau menurut Abah Allah sedang menyiapkan itu, maka sekarang ada ilmu filologi ya. Ada ilmu genetika, ada ilmu juga adalah arkeologi. Minimal 3 ilmu ini sudah banyak manusia mempelajari tentang perkembangan dunia. Sahabat semua ya. Makanya kita juga jangan tertipu dengan kisah-kisah itu semua, tapi adalah maka Abah pribadi adalah seolah-olah adalah ingin menyatukan semua bangsa, satu rasa. Apalagi kalau kalian coba pergi nanti ke Turki. Di situ ada danau yang disebut, adalah dikatakan adalah penghasil garam terbesar, danau. Itu mustahil danau itu menghasilkan garam, karena garam itu laut. Berarti sesungguhnya adalah pulau itu pernah terendam oleh laut. Bahkan di Himalaya sekarang ada Himalayan salt, ada garam gunung Himalaya. Sebenarnya di gunung Himalaya itu adalah, di puncak gunung Himalaya itu dulu pernah terendam dengan air laut. Maka kita sejarah membuktikan masalah itu semuanya ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya kembali lagi. Selama ini orang menganggap kisah Mahabharata Ramayana itu di India, bukan. Tapi di sini Nusantara. Tapi sekarang ahli nuklir mengatakan perang Mahabharata itu terjadi adalah sudah pernah terjadi. Tapi itu istilahnya juga menggunakan teknologi yang tinggi. Bahkan perang nuklir seolah-olah kisah perang Mahabharata itu. Maka saat itu Gatot Kaca, ini juga aneh bin ajaib. Memang inilah peradaban. Kisah Mahabharata itu kisah nyata dan ada tadi semua. Ramayana juga nyata dan ada. Kemudian kisah Gatot Kaca yang dianggap sebagai putranya daripada Bima itu kan dianggap, nah makanya sekarang nggak cocok. Makanya sekarang malah budayawan India sendiri yang mengatakan kisah Mahabharata itu bukan India. Tapi orang India disuruh menuliskan kisah Mahabharata itu. Maka itulah kenapa ada Sunda, Sindu tadi semua ya. Tadi semua ya. Maka dipahami. Maka Gatot Kaca itu kalau kata mereka apa namanya budayawan India, nggak mungkin kisah India. Dan tadi karena itulah Nabi Muhammad pernah mengatakan nazalna Adam pihin bukan India. Karena India itu adalah saat itu belum menjadi India dan bukan nama Hindia. Tadi maka itulah kenapa dalam kisah Mahabharata itu ada putra dari Bima yang bernama Gatot Kaca. Maka tidak ada, kata dia, di India nama orang bernama Gatot. Tapi di Indonesia, Jawa Barat ada nama Gatot, di Jawa Tengah ada nama Gatot, tadi semua. Gitu. Jadi bukti-bukti sejarah sahabat, maka termasuk juga peninggalan kaum Sabah adalah di sini semuanya. Itulah kenapa bangsa ini sudah begitu tua tadi semua ya. Peradaban itu begitu tua. Jadi ada persetujuan global, ada persetujuan lokal. Adapun lokal di Pulau Jawa ada persetujuan antara Prabu Siliwangi adalah yang ingin maka dan juga adalah kerajaan Majapahit saat itu. Sampai muncullah ramalan Jayaboro, ada Noto Negoro, seolah-olah adalah merupakan upaya mereka ingin menjadikan hanya orang Jawa lah yang memimpin negeri ini. Ramalan dia, padahal itu sebuah ramalan. Tapi ramalan itu kemudian seolah-olah adalah menjadikan blueprint daripada politik tadi semua. Ya.
Nah inilah ya yang apa namanya pernah terjadi. Maka kerajaan-kerajaan yang ada, bahkan kalau kalian kisah apa nama kerajaan Yogyakarta, Surakarta dan lain sebagainya, itu punya kisah panjang di belakangnya. Nah inilah ya barangkali bahwa betapa tuanya peradaban di Sunda itu tadi semua. Bahkan Abah sudah menceritakan tadi semua tentang Nabi Adam, dari kata hadama, awak dari hadara, kemudian bahwa sekarang ada peninggalan daripada umat Nabi Adam yang masih tertinggal di mana? Di Baduy itu. Silakan kalian pergi ke Baduy, tanya mereka, siapa nabimu? Pasti Adam. Maka peradaban itu sudah luar biasa. Kalau dilihat dari linguistik sahabat, dari segi bahasa, bahwa sesungguhnya kalian bisa mengerti. Sunda itu adalah bahasa yang mustarok luar biasa. Setiap kata, tikosewan, ngajengkang, tisoledat, itu bahasa yang sulit diterjemahkan ke bahasa apapun. Termasuk juga dalam kata Abah juga urusan makan. Maka di Sunda itu ada tatanan. Nanti Jawa sama. Jawa juga memiliki dahar. Tapi yang dianggap halus oleh orang Jawa, dahar di Sunda itu bukan halus sebetulnya. Tadi semua. Ada yang lebih halus lagi tatanannya. Makanya kepada binatang, lolodok, jajablog, nyatu, tadi semuanya. Makan pagi disebut sarapan. Sarapan itu makan malam disebut ngawadang, tadi semua ya. Tiserele, tikosewa, tikojengkang, tadi semua. Coba jelaskan pakai bahasa Inggris, tikojengkang, tiserele. Nah, itulah dalam bahasa Sunda itu luar biasa, sahabat. Ini maaf, Abah bukan sedang membicara kesukuan, tapi kita bicara kenyataan sejarah tentang bahwa sekarang peradaban itu akan dibuka. Kalau kemarin sudah dibuka, budayawan Swiss mengatakan Swiss itu didirikan oleh orang Sunda bernama Surawisesa, maka bernama Swiss dan menggunakan apa namanya logo. Dan termasuk juga di Gunung Padang swastika. Kalau kalian pakai drone, maka seolah-olah Gunung Padang itu bergambar kayak gambar Nazi. Ya, itu swastika. Tapi swastika menjadi istilah negatif karena dicuri oleh Hitler. Hitler yang menjadikan lambang Nazi itu adalah swastika. Padahal swastika itu adalah merupakan, kalau kalian lihat dari foto dari atas, tadi semua, sama saja pada saat kalian ingin memoto Ka'bah di Mekah, maka kelihatanlah mata satu, gitu. Dan Ka'bahnya itulah hitamnya mata, tadi semua. Nah inilah ya, peradaban manusia yang sudah begitu jauh, sehingga sejarah sudah begitu jauh, manusia bertuhan semakin jauh, akhirnya manusia kehilangan Tuhan hari ini, tadi semua, ya. Jadi perang nuklir itu sudah terjadi. Betul, Abah pernah mengatakan, ternyata ada seorang profesor mengatakan bahwa terjadi perang Mahabharata itu adalah menggunakan teknologi. Maka teknologi manusia hari ini, sahabat, walaupun motor sudah mulai terbang sekarang, mobil sudah mulai amfibi. Lihat itu, di sana siapa? Si Elon Musk itu sudah punya mobil yang bisa terbang, motor yang bisa terbang, dan itu semua sudah biasa tadi semua, ya. Silakan aja duduk, Bu. Maaf saya lagi live, ya. Ya, itu ya sahabat semua. Jadi kita pahami ya tentang kisah sejarah dunia ini semua, ya. Jadi betapa tuanya ya. Tetapi kemudian karena perang itulah selalu pemenang perang adalah dia yang merubah sejarah tadi semua. Tapi mari kita kembalikan pelan-pelan. Ya. Apa yang Abah sampaikan belum tentu kebenaran yang mutlak. Tetapi adalah yang Abah ingin sampaikan adalah marilah. Karena mulai sekarang Abah juga sedang menampung informasi. Kenapa Abah keliling ke seluruh Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Bahkan juga ke Eropa. Karena kita bicara dengan para leluhur sesungguhnya. Nah inilah mungkin barangkali bagi orang-orang yang mengerti juga. Bagaimana bicara dengan orang leluhur. Bukan Abah yang ingin tahu. Mereka yang menyampaikan. Ini semua. Ya. Tetapi Abah coba gabungkan sahabat. Ya. Bahwa ternyata waktu Abah keliling beberapa daerah termasuk di India, di Pakistan, semua itu ada pasir-pasir sekarang itu ternyata pasirnya itu bukan pasir dari meletusnya gunung Toba Purba. Nah ini Gunung Toba Purba dan hari ini gunung Danau Toba itu masih gunung berapi dan suatu saat dia akan muntah. Pada saat dia sudah muntah maka bisa dibayangkan oleh Anda gunung yang ketinggiannya sedemikian kemudian sekarang menjadi danau dan danaunya itu adalah kedalamannya adalah lebih dalam dari laut bahkan
Danau Toba itu ada yang sampai 700 meter, ada yang 1 kilometer kedalamannya. Tadi termasuk salah satu danau terdalam di dunia tadi semua. Inilah dan demikian pula kota Bandung. Kota Bandung, tapi disinilah juga kehebatan. Maka tempo hari sudah masalah dengan Lempeng Lembang. Bahkan kemarin sudah mulai bisik-bisik tuh gunung Tangkuban Perahu, tapi sekarang hilang lagi. Inilah gagahnya ada Rijalullah, Rijalul Goib. Inilah penjaga-penjaga Sunda yang luar biasa. Maung-maung yang terus hidup sebetulnya, yang tidak dipahami oleh orang Sunda sendiri. Bahkan tidak bangga menjadi orang Sunda sendiri. Kalian tidak usah menjadi kebangsaan Sunda, karena Sunda itu milik semua dari dulu. Ya, bahkan peradaban di dunia ini seolah-olah berasal. Nah, kapan terjadinya migrasi manusia? Tadi, karena pada saat terjadinya adalah meletusnya adalah, bahkan peninggalannya adalah Gunung Padang itu semua. Maka hari ini Gunung Padang adalah dibuktikan oleh dunia. Tapi manusia tidak paham Gunung Padang. Nah, seharusnya para arkeolog juga bicara juga. Cuma masalahnya bagi arkeolog, kalau tidak ada bukti secara sains, sulit disampaikan. Tapi kita rohaniawan, kita yang sudah bicara dengan penunggunya sendiri, kita bisa ngerti kok. Cuma apa yang disampaikan oleh kita itu bukan sebuah, adalah tadi, karena sains itu harus diukur, bisa terukur. Ilmu itu harus terukur, objektif, realitas, berdata. Tetapi pandangan harusnya minimal, kata Abah sih sekarang, sarankan kepada siapapun kalian adalah, ahli-ahli, arkeologi, coba kalian rekrut orang-orang yang memiliki juga ketajaman batin, yang bisa bicara kepada mereka yang lebih, mereka bisa bicara dengan siapa yang ada di situ sekarang. Apa kamu kira nggak bisa bicara? Bisa. Abah pernah di sana. Bahkan Abah diperlihatkan sebuah tulisan di bawah kayak seperti hieroglif di bawah dasar daripada Gunung Padang itu. Jadi Gunung Padang itu sebetulnya adalah piramid. Tapi juga yang harus kita pahami juga ada candi besar yang belum terbongkar yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah Garut nanti. Entah kapan bisa terbongkar itu. Biasanya kembali dengan gempa bumi Allah bukakan lagi itu rahasia lama. Maka banyak rahasia lama terbongkar dengan terjadinya. Nah, hari ini juga akan terjadi pergeseran lempeng itu kembali. Yang dulu Australia dengan Kalimantan itu menyatu, Kalimantan dengan Pulau Jawa menyatu. Kemudian adalah dengan dua kasus, pertama adalah dengan gempa, kemudian Danau Toba Purba yang menimbulkan tsunami. Tadi sehingga lautan itu adalah yang tadinya di tahun 110.000 adalah sampai 12.000 tahun yang lalu terjadi zaman glasial, adalah laut itu menyusut sampai 30 km, kemudian airnya juga tiba-tiba hilang ke bawah, ada sedalam 110 meter. Nah, sekarang begitu air itu kembali, itu terjadi pada 11.000 tahun yang lalu, maka daratan itu mulai terpisah. Itulah makanya setelah Nusantara itu bernama Purwanata, Purwagama, Purwanegara menjadi Atalan, Sundalen, Dewi Tantra, Nusantara, jadilah Nusantara. Nusa, yang tadinya satu pulau sekarang jadi ada antara. Kalimantan berpisah. Nah, misalnya Sulawesi, sebetulnya dengan Filipina itu hanya jarak 18 km sebenarnya. Tapi kemudian karena tergenang lagi dengan laut. Nah, hari ini sahabat, kembali lagi air itu akan kembali naik tadi semua ya, karena akan bertahan, karena ini hukum sebetulnya. Bukan masalah adab, bukan siksa dan lain sebagainya, harus dipahami. Jadi mulailah adalah dari mulai sejarah dan prasejarah tadi semua ya. Makanya kenal dengan Jawa Dwipa ya, atau Jambu Dwipa. Jambu itu jambu. Maka orang Inggris menemukan besar itu jumbo. Jumbo itu besar. Maka perlambang gunung saat itu adalah berbentuk jambu. Makanya kan kalau gunung itu kayak buah jambu. Jambu apa saja. Ke atasnya mengecil begitu, kayak jambu. Itulah termasuk juga jumbo besar tadi semua. Tapi pulau besar yang disebut Sundaland itu juga sekarang sudah dirubah nama menjadi Pulau Jawa. Nah gitu. Walaupun sebetulnya Sundaland itu bukan hanya di Pulau Jawa, termasuk Kalimantan, termasuk Semenanjung Cina, Semenanjung Sumatera, termasuk Kalimantan, Thailand bahkan tadi semua, dan Laut Cina Selatan, yang sekarang Sundaland itu termasuk semua negara Asia Tenggara minus Timor Leste. Minus Timor Leste, sahabat.
Ya. Makanya cara memberikan salam sama begini. Tadi semua Sunda begini, Jawa begini rahayu, tadi sampurasun, apa namanya swadikap apa namanya itu terjadi di Burma, di Thailand, tadi semua ya. Tadi semua ya. Karena memiliki kesamaan tadi semua. Marilah kita tauhidkan kembali dalam arti tidak usah karena inilah bahkan maaf ya terjadi kisah Mahabharata itu ada tokoh yang namanya Sengkuni. Tuh. Sengkuni itu ternyata adalah sekarang ada di Afghanistan. Jadi Sengkuni itu aslinya penduduk Afghanistan, maka disebut negeri Gandhara. Maka Gandhara itu dia akhirnya adanya Sengkuni bernama Gandhari. Sekarang ada kampung daerah Gandhara di Afghanistan. Tadi semua kadang-kadang sumber keributan, teroris muncul tadi semua ya memang keturunan Sengkuni. Tadi semua ya ini tentang sejarah tadi semua. Jadi kalau kalian tahu Sengkuni yaitu Gandhara, negara Gandhara itu adalah kalau sekarang adalah Afghanistan. Jadi inilah harus ngerti tadi semua. Maka Abbas sudah keliling membuktikan dari mulai India, dari Mulun sampai ke Goa, sampai ke Alhambra itu adalah Taj Mahal di Alhambra sampai kepada peninggalan Raja Mughal. Itu Abbas sudah keliling ke seluruh wilayah ini adalah mempelajari itu semua. Dan membuktikan kisah-kisah secara batin tadi semua. Jadi tidak menggunakan data arkeologi tapi menggunakan batin, menyatukan. Ya sahabat. Jadi ini adalah jadi Gunung Padang itulah sesungguhnya adalah karena dia ada di Pulau Jawa, ada di Sunda. Jadi semua peradaban itu maka kata Abah juga sekarang sudah terbukti segalanya itu bahasa juga dari Lingga Sangkara Nirwana yang menjadi Sangsekerta, menjadi Palawa, menjadi Persia kuno, Ibrani, Arami dan Hijaiyah. Semua. Adapun negeri Nusantara itu pernah bernama adalah Atalan. Itulah yang dicari-cari profesor-profesor dunia. Di manakah Atlantis? Ternyata di sini Sundaland itu. Makanya sekarang udah ada seorang profesor adalah Belanda menuliskan buku adalah dia mengatakan bahwa Atlantis, the lost city has been found. Kemudian juga bukti arkeologinya sekarang ditemukan oleh seorang profesor Cina. Ternyata kapal Nabi Nuh itu adalah dibuat daripada kayu jati buatan dari Pulau Jawa. Bahkan nanti kalian akan menemukan hari ini barangkali karena semuanya ditutupi, ya sejarah sudah terjadi konspirasi, penutupan satu negara pada negara lain. Nah, adapun termasuk adalah ternyata terjadi adalah penjajahan itu dimulai adalah dari Mongol, itulah Kublai Khan, Genghis Khan. Maka mereka itu kaum barbar yang selalu ingin menyebarkan apa yang mereka yakini itu dengan perang tadi semua. Ya. Sampailah di Nusantara. Maka disinilah mulai awal cikal bakal bahwa bahkan Majapahit sendiri adalah mulai rusak dari semua oleh Raden Patah tadi semua. Inilah kisah Islam, migrasi Islam ke Nusantara. Tetapi sebenarnya Islam yang pertama itu bukan dibawa Wali Songo, tapi oleh orang Sunda. Karena ada seorang Sunda yang dekat sekali dengan Rasulullah, ya, dia bahkan satu-satunya sahabat dari Nusantara. Orang nggak ngerti ada orang sahabat dari Bandung. Itulah yang dia bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Dia itu bukan Kian Santang, Rakai Santang. Rakai Santang itu sama keturunan juga Prabu Siliwangi. Kisah mulai adanya Khitan, kisah mulai ini semua itu Rakai Santang itu tadi semua, ya. Dan dia adalah sahabat. Waktu Ali itu perang saudara, sahabat adalah berperang bersama Aisyah saat itu. Bahkan dia itu udah zaman Nabi Muhammad perang pun yang orang Sunda ini selalu hadir perang di sono. Nah, ini juga ada kisahnya sebetulnya tadi semua ya. Tapi inilah sejarah sudah. Dan Kian Santang, nah Prabu Siliwangi juga memiliki kan Kian Santang itu anak Prabu Siliwangi 3 yang bernama adalah yang nanti menjadi Penembahan Rasa sebetulnya. Yang punya anak adalah Subang Larang, ada Kian Santang, kemudian adalah yang ketiga, yang satu lagi adalah seorang laki-laki yang bernama Walang Sungsang tadi semua. Yang nanti berubah namanya jadi Saripah Mudaim kepada Rara Santang. Kemudian inilah mulai pergeseran sebetulnya. Ya memang begitulah dunia. Siapa yang menang perang dia berkuasa tadi semua ya. Bahkan kisah para Wali Songo ini juga
banyak juga dibelokkan sebetulnya. Wali Songo itu sebetulnya adalah bukan wali sebagaimana yang kamu bayangkan itu. Tetapi adalah seorang presiden yang ada di wilayah Pantura setelah Raden Patah menjadi raja. Maka dialah yang merobohkan bersama-sama adalah Syekh Siti Jenar tadi semua. Ya. Seolah-olah kisahnya begitu. Makanya wali yang sebenarnya wali itulah Syekh Siti Jenar. Tadi semua. Karena dia sudah bahasanya adalah dia sudah menyatu dengan Nusantara. Dia sudah punya ilmu Nusantara. Makanya kamu cari di dunia. Di manakah ada ilmu Rawe Rontek? Nggak ada. Di mana orang yang bisa nurus bumi? Nggak ada. Selain di Nusantara ini. Napak sancang cuma di sini. Syaipi angin ada di sini. Semuanya. Dan itu sudah ada jauh sebelum peradaban Islam datang ke sini. Karena bangsa Nusantara ini disebut tadi. Bangsa apalagi Pulau Jawa ini disebutkan adalah Pulau Nyawa tadi semua. Ya, makanya mereka sudah mampu menyambung. Maka dikatakan oleh Plato di dalam bukunya. Setelah Sundalen ini tenggelam, setelah Sundalen rusak, ada sebuah daerah, kata dia, yang mana masyarakatnya itu adalah membajak sawah dengan kebo, tadi semua. Dan dia, Plato bercerita tentang sebuah buah. Nah itu dan dia lihat itu ya, karena dia dari ciri-cirinya Plato itu, di mana daerahnya banyak gunung-gunung, kemudian daerahnya adalah dingin, kemudian ada kehidupan yang begitu damai, kata Plato itu. Kemudian ada sebuah buah, dia bulat, kemudian ada coklat, ada ini, dia bilang, kalau seandainya dia ada sabutnya, ada batoknya, kalau waktu dimakan muda, enak katanya. Itu kelapa muda berarti dia yang dimaksud itu. Tapi kalau dia tua katanya, itu akhirnya bisa menggurihkan sayuran. Itu santan berarti. Itu yang diomongkan Plato, silakan kamu cek bukunya Plato. Itu berkisah tentang Sundalen. Tadi semua, sebuah negara yang makmur gemah ripah. Makanya tadi, di Jawa Barat itu ada disebutkan logonya adalah Gemah Ripah Loh Jenawi. Kalau dalam bahasa Arabnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka itulah negara yang pernah baldatun thayyib warabun ghafur, bahkan orang Sunda ini. Nah, nanti setiap daerah punya kelebihan, termasuk juga Makassar, sahabat. Kata Abah juga, setelah ini pernah peradaban tinggi di dunia. Walaupun Makassar itu Sulawesi itu bukan bagian daripada Sundalen, tapi mereka sudah menjelajah dunia. Maka akhirnya semua penjelajah dunia, Marco Polo, siapapun mereka, termasuk Kopernikus, Galileo Galilei, itu pada saat mereka melakukan perjalanan sudah menggunakan perahu pinisi. Perahu pinisi itu bukan adalah buatan orang Makassar, orang Bugis dari semua ya. Maka di Singapura ada Bugis Street, di Eropa ada Bugis. Ada semua. Bahkan Abah sudah keliling. Ada kebudayaan angklung di Taiwan. Ada kebudayaan angklung juga adalah di Hawaii. Itulah sesungguhnya peninggalan Sunda sudah menyebar ke seluruh dunia. Cuma kalau orang Indonesia di kiblatnya Arab. Arab belum bisa kencing aja sini udah punya kerajaan. Tadi semua. Inilah kadrun ini. Nggak pernah sadar-sadar, nggak pernah bangga dengan Nusantara. Tadi semua ya. Kalimantan tuh udah pulau paling beradab dari semua. Tadi semua ya. Maka termasuk sekarang hari ini tentang kisah Mahameru. Di kita masih ada Semeru. Kisah kaum Sabah, di kita masih ada Wonosobo, Wanasaba. Bahkan maaf ya. Coba kamu cek dengan ahli sejarah. Bahkan saya pernah dengar dari Profesor Mas Enem Ali. Oh ternyata gitu. Ternyata yang Ratu Saba itu adalah Roro Kidul. Dan dia sekarang ada. Istananya besar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngerti. Nah, inilah susahnya orang-orang kalau udah belajar dari kadrun, nggak percaya lagi yang begitu. Menganggap bahwa dunia ini hanya dia doang. Di semua. Maka kata Abah tadi pagi, kenapa orang-orang hebat itu nggak ada haul? Orang masih hidup kok semuanya. Ada yang dulu, mari kita bikin haul adalah Prabu Siliwangi. Nggak usah, orang masih ada kok. Gitu. Ulama-ulama yang masih hidup juga masih ada dari ratusan tahun, ribuan tahun. Nah inilah susahnya, karena kamu tuh hanya taunya itu aja. Aduh sama ya. Jadi inilah ya peradaban yang sedemikian luar biasa, sahabat. Jadi kisah Perang Badar
perang Uhud itu sebetulnya juga kisah Mahabharata dan Ramayana sebetulnya sudah ada di sini. Cuma kisah perang Mahabharata, maka kenapa kamu lihat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu peradaban tertinggi. Zaman Nabi Sulaiman itu sudah bisa teleportasi, memindahkan benda dalam waktu sekedipan mata. Oh, itu kecanggihan zaman Nabi Sulaiman. Maka kenapa sekarang seolah-olah peninggalannya orang masih nggak percaya bahwa ada kaitannya sebetulnya. Nah, tetapi Sulaiman juga jangan selalu dikaitkan kayak milik Islam gitu. Tanyakan memang Sulaiman beragama Islam apa? Tadi semua. Coba tanya agamanya Nabi Adam. Tadi semua, ya. Apakah Nabi Adam bahasa Arab gitu? Bukan. Apa Sulaiman bahasa Arab gitu? Apa Nabi Sis? Orang Nabi Sis bahasa Sunda. Dan kisah Nabi Sis berbahasa Sunda ini sudah dikatakan oleh para aulia-aulia Allah. Karena yang tahu awali hanya wali. Mereka berkata, Sis itu berbahasa Sunda terkadang. Nah inilah Nabi Khidir itu. Gitu tadi semua. Hadir. Makanya kenapa rijalul goib ada di Nusantara ini. Makanya sehebat apapun kalian di dunia ini membuat makar kepada Nusantara, kamu tidak akan menang dari semua. Ya. Makanya kenapa bangsa ini 800 suku dan 1.200 bahasa tidak pernah ada perang saudara. Kecuali ada sangkuni yang datang dari Gandara yang datang ke sini. Iyalah. Sekarang ini maka banyak sekelompok sangkuni sekarang. Tadi semua. Dia adalah termasuk kelompok-kelompok yang lalu juga sama dia. Nitis balik. Bapaknya sangkuni, ya anaknya sangkuni. Tadi semua. Maka orang-orang yang tidak mencintai Nusantara ini. Itulah karena kelompok sangkuni. Tadi semua. Ya. Maka kamu akan dikelompokkan kepada kelompokmu sendiri. Tadi semua. Ya. Makanya hari ini. Siapapun kamu. Tadi semua. Maka termasuk adalah duriat-duriat palsu dan lain sebagainya. Hari ini akan dibongkar oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyi. Tadi semua. Karena sejarahnya bukan di situ letaknya. Tadi semua. Ya. Maka marilah sahabat semua adalah. Jadi waktu Anda ke Yunani. Nanti barangkali kalian ada rezeki untuk tur ke Yunani. Tanya. Siapakah pendiri Yunani ini? Pasti dia bilang Yawan. Zaman adalah orang Jawa. Sama kayak hari ini. Maka Abah nanti rencana mau ke Eropa. Dan ada satu kampung juga di sana masih tertinggal. Adalah kampung Surawisesa. Itu anaknya Prabu Siliwangi yang ada di sana. Makanya negara-negara Eropa itu karena masih berdasarkan memegang pada prinsip-prinsip Sunda. Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Wangi. Tadi semua. Nah sekarang sementara Nusantara ini sudah mengimpor budaya jahiliyah. Saling benci, saling iri, saling dengki, saling kafirkan, saling hasud. Tadi semua. Dulu negerimu ini Sundaland ini penuh dengan keindahan, kedamaian. Tadi semua. Sebelum bangsa Mesopotamia di Mesir itu ada. Gunung Padang sudah ada. Paham itu. Gunung Padang sudah ada. Tapi Gunung Padang tidak pernah. Arkeolog dunia seolah-olah tidak mau membangkitkan ini. Karena dia bilangnya apa? Saya pernah bicara dengan seorang arkeolog dunia. Dia bilang apa? Mr. Asep. It's difficult. Dia bilang tuh. Sulit kata dia untuk mengembalikan budaya ini pada titik awalnya. Karena udah berubah 360 derajat sejarah manusia ini. Tadi termasuk kisah agama. Tadi semua. Ya. Makanya. Marilah kalau Abah selalu mengajak pada tauhid wahada yuwahidu tauhidan, apapun bangsamu, negaramu, bukan masalah Sundanya, bukan masalah Jawanya. Tapi adalah bukan karena kamu keturunan Pajajaran, bukan kamu keturunan Majapahit, karena semua di dunia itu ada, itu semuanya dari sini. Bahkan itulah kenapa kata Abah juga. Konferensi Asia Afrika yang pertama itu tahun 55 itu di Bandung. Karena mereka secara jiwa mereka mengakui semua budaya itu datang dari Sunda. Kemudian bahkan satelit yang pertama di dunia ada di Bandung. Makanya disebut gedung sate. Sate itu satelit. Satelit awal yang ada di dunia. Tadi semua. Ya. Bahkan bahasa dunia pun berasal dari sini. Dari Lingga Sangkara Nirwana. Masuklah pada Sanskerta. Kenapa? Dari Lingga Sangkara Nirwana masuk Sanskerta. San itu matahari. Karena kata Plato, mereka berkata, mereka itu adalah keturunan dewa. Nah itu bahasanya.
Mereka itu sakti-sakti tadi semua. Iyalah. Kamu cek ada kata Abah juga. Kisah Saipi Angin nggak ada di negara manapun kecuali di Inang. Rawa Rontek nggak ada kecuali di sini semua. Tadi. Kisah Moksa nggak ada di sono itu. Padahal semua di sini Prabu Siliwangi Moksa. Bahkan semua juga nanti termasuk Majapahit. Ya, akhirnya termasuk adalah Gajah Mada itu Moksa. Tadi semua. Ya. Nah inilah apa namanya barangkali. Nah, sebagai Abah jawab terakhir adalah, apakah Abah sekarang ini Pak Prabowo ini ya, karena Pak Prabowo itu adalah memang Noto Negoro itu sekarang adalah sudah sampai kepada Pak Prabowo itu sendiri. Karena sebetulnya Presiden Indonesia itu bahwa Megawati itu bukan termasuk pada Noto Negoro, Habibie, karena mereka hanya pergantian setahun saja. Maka tidak termasuk pada Noto Negoro. Noto Negoro ada 5 saja. Soekarno, Soeharto. Kemudian masuklah kepada yang sisanya itu yang 5, ya, adalah, tetapi semuanya adalah Jawa tadi semua, gitu. Karena seolah-olah disitulah apa namanya pada zamannya Majapahit itu tidak bisa menguasai Jawa Barat tadi semua, maka sekarang akan lahir tokoh-tokoh Jawa Barat. Nah, ada Sunda, gitu. Abah juga orang Sukabumi, tadi semua, gitu. Berarti manusia paling lama. Semua. Karena tadi itulah orang-orang kayak siapa sekarang ini. Maaf ya, bukan Abah sedang bukan kesukuan, bukan. Sekali lagi jangan salah paham tadi semua. Tapi kita harus mengembalikan sejarah pada tempatnya tadi semua. Silakan kamu yang ahli arkeologi cek bagaimana arkeolog dunia berkata tentang Sundaland. Silakan, semuanya berasal dari Sundaland tadi semua ya. Yang kemudian karena perseteruan dengan Majapahit berubahlah dia menjadi Pulau Jawa dari semua ya. Akhirnya Yunani dikatakan Jawan. Mereka itu adalah penduduk Jawa katanya. Tapi sebetulnya Mesir sekarang itu disebut Misre. Misre dalam Sanskerta itu Mesir itu Misre. Misre itu artinya campuran. Karena orang Mesir itu gabungan. Sebetulnya gabungan antara orang kita dan orang mereka tadi semua. Dari Jawa, dari mana. Silakan kamu. Makanya kamu kalau udah keliling dunia, kamu akan menyaksikan budaya-budaya Nusantara itu. Masih budaya gotong royong malah muncul di Swiss sekarang. Tadi semua. Tapi Indonesia hilang budaya gotong royong. Tuh. Jadi Eropa itu menjadi negara 20 terbahagia di dunia. Karena mereka ternyata masih menjalankan prinsip-prinsip dasar Prabu Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Sili Asa artinya kepada manusia itu. Maka kenapa semuanya begini? Adalah Sampurasun, Rahayu, tadi semua. Santi Om, tadi semua. Adalah begini. Karena selalu mengatakan, menyadari Tuhan ada pada diri, dan juga orang yang ingin melihat kesempurnaan, lihatlah pada orang lain. Begitu. Santi Om. Selalu memandang orang lain lebih baik dari kita. Maka begini semua. Maka lihat budaya orang Jepang. Kamu seberapa rendah, kamu dia akan lebih rendah lagi. Tuh. Karena semuanya juga mengambil budaya daripada Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Sili Wangi. Tadi semua. Maka di Bandung itu adalah nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Nulung kepada yang butuh, ada menolong pada orang butuh. Tapi orang butuhnya sekarang ini tadi. Butuhnya karena riba, karena ini, karena itu, judi online. Gimana kita menolongnya? Tadi. Karena ditolong kamu judi online lagi. Tadi semuanya. Karena orang yang sudah punya karakter begitu akan begitu. Jadi kita ini sekarang ini udah bingung lah. Tadi semua ya. Makanya boleh kata Abah karena hidup adalah puroda. Marilah kita kembalikan kepada sejarah. Yang penting tujuan dari awal menciptakan makhluk itulah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Jangan tertipu dengan tari sejarah yang begitu panjang. Pergerakan manusia yang begitu panjang. Tapi juga harus dipahami oleh manusia. Inilah dunia itu sebenar-benarnya surga. Tadi semua yang kemudian oleh manusia lah dijadikan neraka. Tadi semua dengan peperangan, dari saling menyakiti, munculnya penyakit dari semua karena pola hidup manusia semuanya. Karena Tuhan sudah membawa kamu adalah kepada kebahagiaan di dunia ini. Dan juga kalau ada teman tadi yang di grup siapa itu tadi bahwa sesungguhnya bahwa wali Allah itu dulu harus miskin, harus apa gitu, kesederhanaan. Nah itulah kesalahan paham. Karena mereka belum sempurna tauhidnya. Karena kalau kamu sudah mampu melihat Allah pada segala yang wujud di dunia ini, maka skala yang panah itu menjadi abko.
Karena semua yang abko akan bako bersama Allah. Maka itulah kenapa Abah masih bisa ngomong dengan mereka-mereka yang udah ratusan tahun yang lalu. Dan Allah sudah mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka diberi rizki. Apa artinya yurzakun itu? Kamu harus mengerti. Kalau namanya Allah bilang rizki, berarti dia punya rizki mata, rizki telinga, rizki mulut, rizki melihat, rizki mendengar, rizki berkata, rizki makan, rizki kenyang perut, rizki di bawah perut. Karena kamu kira hidup ini di alam ini kamu sendiri. Inilah. Karena kamu tidak mengerti sejarahnya. Karena manusia sudah kehilangan akal tadi semua. Maka kayak pisang perang Mahabharata tadi. Sudah kehilangan dalang tadi semua. Yang nampak di permukaan ini dari mulai Adam sampai kepada Muhammad itu. Dari kisah tadi 100.000 tahun dari zaman glasial, zaman es, sampai akhirnya manusia dunia ini surut. 30 km, akhirnya turun 110 km, kemudian dibalikan lagi. Sekarang adalah menjadi pulau itu kembali terpisah-pisah. Tadi semua, sehingga Nuh yang lahir di sini, kapalnya adalah buatan jati dari Pulau Jawa. Sekarang dibuktikan oleh arkeolog. Jadi kisah orang tua kita dulu mengatakan, Abah aja dikatakan gila. Mengatakan Nabi Adam lahir punya ibu. Tuh. Sebetulnya Adam itu kan balik lagi kata Abah juga adalah bukan orang pertama tapi manusia pertama. Yang disebut manusia. Tadi semua. Dialah khalifah Allah yang pertama. Dan inilah yang sebetulnya kisah peradaban manusia yang sudah begitu jauh dari semua sahabat. Ya, jadi udahlah yang penting bagi kita kalau menurut Abah mengajak pada tauhid. Itulah maka jangan tertipu dengan agama karena agama itu buatan manusia. Manusia lah ingin menguasai manusia, politik dan menjadikan agama. Agama itu adalah makanya tidak ada sebelumnya. Makanya dalam bahasa Indonesia agama itu A adalah tidak, agama itu aturan. Berarti hidup tidak ada aturan. Nah sebetulnya manusia diajak pada agama, hidup tidak ada aturan. Cuma nggak sadar saja. Tuhan berkata din, aslama bukan agama. Islam itu berserah diri pada Tuhan. Tapi hari ini tadi orang Cina aja ngerti tai chi chi. Itu orang Sunda itu mengadakan chi. Karena manusia itu berasal dari sang sekerta bahasanya. San itu adalah bahasa langit tadi semua ya. Sebetulnya tadi. Inilah ya barangkali itu saja yang yang pertanyaan dari teman yang tadi ya. Sekali lagi marilah kita kembalikan. Hari ini saya dengar Kang Deddy KDM sudah mulai menggali kembali sejarah. Karena kalau hari ini terus-terusan yang digali oleh kalian adalah piramid. Bangga dengan piramid. Padahal sebetulnya piramid itu kecil. Budaya Mesopotamia itu kecil. Budaya Amerika itu kecil. Apalagi Arab. Di semua. Ya maaf. Ya. Semuanya adalah tadi semua. Ya. Maka tetapi sekarang karena kita mengimpor budaya dari Arab. Maka akhirnya sekarang sadar nggak sadar jahiliyahnya pindah ke sini. Gitu. Jahiliyah yang dulu negara katakan oleh Allah kaum Sabah. Yang penuh dengan cinta. Yang penuh dengan kepada alam, mencintai apa semua. Sekarang malah orang Eropa yang mencintai alam. Mereka nggak berani nebang pohon. Kecuali atas izin negara. Dari semua. Ya karena itulah. Karena mereka sudah mengerti. Ya. Coba nanti Ibu Lin akan mau ikut Abah nih ke Eropa nih. Nanti saksikan nanti ada kampung Surawisesa itu. Di situ nggak usah bawa duit. Asal lapar minta aja. Dari semua. Karena di Finlandia juga begitu. Wong kalau di kita mas sekarang Bagong aja bilang sop sapi. Tadi makanya sekarang ini kita lebih orang suka bilang takut ke Cina. Kemana makan nanti babi. Di sana itu saya sama Bu Haji pergi ke sana dia bilang no sir, this is not halal for you. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Not halal for you. Iya, Madido Abah pernah ditipu di Kerawang. Restoran dikira katanya daging sapi. Tahu-taunya babi. Tapi biasanya mulut ini nggak bisa ketipu. Cium bau perengus itu semua. Bener aja. Bener sekarang ini. Ya. Tadi semua ya. Inilah kita. Ini makan maafnya ini juga. Makan bakso juga sekarang udah tonan itu. Celeng hutan itu pindah ke Jawa. Truk-trukan. Dibiit bakso. Coba. Yang bikinnya itu Waaji. Tadi semua. Waaji gitu. Dan
Orang Indonesia abring-abringan ke Mekah ingin gelar haji. Gitu. Orang nabinya sendiri nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Syafi'i. Oh, ini balik sana, wah haji. Semua. Allahu Akbar. Ini bangsa yang sudah ditipu habis-habisan tadi semua. Dijajah secara budaya, dijajah secara ekonomi, dijajah secara pemahaman. Tapi dia tidak sadar bahwa dialah pemilik budaya itu tadi semua. Ya. Maka insya Allah satu saat ada pemimpin dari Sunda. Maka karena udah tadi semua itu Noto Negoro udah habis sekarang ini tadi semua. Ya mudah-mudahan setelah Pak Prabowo nanti ada orang Sunda. Karena Abah yakin siapapun dia pemimpin dari Sunda pasti dia titisan. Dan kalau dia titisan maka dia Sunda untuk Nusantara. Bahkan Sunda untuk dunia. Karena semua peradaban itu dari Sunda. Sundaland. Bahkan bahasa yang awal manusia itu adalah Lingga Sangkara Nirwana itu di Sunda. Yang turun ke Jawa Sangsekerta, nanti turun menjadi Palawa, ke India, kemana semua. Turun ke Mesir, menjadi bahasa Arab, Persia. Ke Iran semua. Turunlah nanti ada bahasa Ibrani, bahasa Aramik. Barulah bahasa Arab. Arab itu bungsu dari semua. Ya. Pahami ya? Maka Allah berkata, walillahil masyriq wal maghrib. Sesungguhnya Allah itu dari masyrik ke maghrib gitu. Dari timur menuju barat. Di mana timur? Kita. Maka kenapa sekarang adalah Kalimantan Kota Wali? Karena disitulah hatul istiwa. Istiwa itu dan sudah disempurnakan. Makanya syawhot ada hatul istiwa. Tadi semua ya. Maka seolah-olah itulah garis adalah semua ya. Itu ya sahabat semua, tadi sekali lagi yang bertanya ke Abah itu, silakan bijaksana memahaminya. Yang satu bertanya tentang Sunda, maka Abah jawab bahwa sesungguhnya memang peradaban itu dari Sunda. Sekarang buktinya silakan kalian buktikan. Di di Hawaii, kebudayaan Sunda kayak itu masih pakai irama angklung sama itu. Reog ada di Taiwan, di semua. Bahkan silakan. Sekarang arkeolog bingung melihat ternyata pasir-pasir yang ada di Greek, Yunani, di apa semua adalah berasal dari pasir Nusantara. Yang disebabkan oleh meletusnya Sunda Purba, meletusnya Danau Toba Purba, yang nanti adalah akan kembali meletus lagi. Hati-hati ya. Karena kita ini sudah kaum Sabak pernah sekali ditenggelamkan, tapi sekarang juga akan masuk lagi kepada era itu, masa itu semua. Tidak usah takut karena memang dunia ini kamu hanya diganti casing aja. Yang main dulu, yang main sekarang. Maka kenapa kamu saksikan jumlah Rasul 124.000. Jumlah wali 124.000. Sama. Karena yang jadi Rasul itu dulu jadi wali sekarang. Makanya yang jadi Muhammad itu ya Muhammad yang dulu sebenarnya. Yasin yang dulu, ya Yasin yang sekarang ya Yasin yang dulu dari semua. Ya. Ibrahim yang dulu. Nah itulah. Hanya tinggal kamu bagaimana memahaminya tadi semua ya. Makanya peradaban itu seolah siklus semua tadi. Berasal dari timur akan kembali ke timur. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa Adam itu dari Nusantara, najalna Adam pisurondip. Adam itu diturunkan di Pulau Jawa, Suwarna Duwipa. Najalna Adam pihin, Adam itu diturunkan di Hindia. Tapi sekarang oleh Abah dipresisi turunnya di Jawa Barat. Semua ya. Ya, jangan-jangan yang jadi Abah Setu nih semua ya sekarang karena hanya orang yang lama bisa cerita banyak sahabat ya. Dan saya bukan arkeolog, bukan, karena kalau arkeolog pasti ada kepentingan. Saya bukan juga adalah ahli filolog karena pasti ada kepentingan, catatan-catatan kami. Maka hari ini, maka nanti kalian akan lihat AI akan bicara banyak tentang dunia ini. AI akan bicara banyak tentang Tuhan. AI akan bicara banyak tentang tauhid dari semua ya. Karena selama ini Tuhan dikadalin dari semua. Sehingga banyak negara-negara yang tidak disebut beragama oleh ateis oleh kamu, malah mereka bertuhan. Karena Tuhannya bukan lagi ucapan tapi perbuatan. Mereka tidak berbaca Al-Quran tapi hidupnya, jiwanya sudah Al-Quran. Lihat dalam pola hidupnya. Tadi orang Islam one day one Jew, tapi sebetulnya Al-Qurannya tetap aja di lemari. Habis baca taruh tubuhnya jauh dari Al-Quran. Semua marah-marah, dengki-dengki, dendam-dendam, musuhan-musuhan. Inilah yang terjadi hari ini. Ya,
Itu saja, sehat semua dimanapun berada. Kebenaran hanya milik Allah tadi semua. Tapi Abah tidak mau mengetahukan walau alam. Gitu kan tadi. Karena yang bicara juga Abah tidak punya kemampuan bicara tadi semua. Hanya dia yang tahu, hanya dia tahu semua kisah ini adalah berjalan, hanya dia yang tahu. Tapi Abah belum buka fakta-fakta. Karena kalau dibuka hari ini akan goncang manusia. Itu ya, biarkan nanti waktu yang menentukan. Ini sahabat yang sebetulnya yang tidak boleh disampaikan adalah sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Karena bayangkan, kalau nanti tentang kisah ketuhanan dibukakan semuanya, tentang Muhammad dibukakan semuanya, baru Abah katakan bahwa Muhammad itu bukan lahir di Madinah aja, kamu udah bingung tadi semua kan. Inilah, biarkanlah waktu yang akan mendidik kalian tadi semua ya. Tapi inilah welcome untuk Gen Z. Kalian adalah kaum yang cerdas. Kalian ada dan kalian harus paham. Karena kalian pasti pernah mengalami kehidupan-kehidupan sebelumnya. Maka hari ini kalian akan lebih cerdas dari ayah-ayahmu. Dari semua ya. Maka sekarang teknologi sudah mengajarkan kepadamu. Maka gunakan teknologi dengan baik. Belajarlah dari apa yang ada. Gunakan hati. Jangan menggunakan pikiran. Gunakan hati. Karena hati insya Allah akan selalu memberikan jawaban kebenaran tentang segala apa yang kau tanya. Kalau Abah ingin ajarkan pada semua, kalau kalian mengetahui tentang hukum Tuhan, tanyalah hati. Tadi semua, ya. Tanyalah hati, jangan tanya akal, jangan tanya pikiran, apalagi pikiran. Tanyalah hati, maka jagalah hati, lentera hidup ini. Nah itulah lenteranya. Karena di sini ada masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Ada misbah, al-misbahu fi zujajah. Nah, blanknya manusia karena banyaknya noda pada cermin kaca batinnya itu. Sehingga dia tidak mengerti pada hakikatnya. Adalah, ya. Itu saja sahabat yang Abah namanya. Marilah kita pahami semua. Ya, silahkan. Cinta Nabi Muhammad kayak kamu kayak apa? Silahkan urusanmu. Tanggung jawabmu. Urip-uripmu, urip-uripku. Walana amaluna. Walakum amalukum. Kita taruhan saja. Kita lihat nanti gitu kan. Ya, aku tunggu kamu di antara pintu akhirat. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.